Selamat sore teman-teman. Kurang keras, kita ulangi. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya sore ini? Semua pasti bergembira bukan? Karena sore ini kita merayakan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus, atau biasa kita kenal dengan sebutan hari. Teman-teman di dalam Tuhan, baiklah kita tenang dan tolong semua duduk yang manis. Acara Natal kita akan dimulai. Yang pertama, ibadah Natal. Yang kedua, pesan dan kesan Natal. Yang ketiga, penyerahan bingkisan Natal. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, penutup. Kita masuk dalam ibadah Natal. Baiklah teman-teman, kita tenang, kita masuk dalam ibadah. Untuk itu, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Pujian ulang tahun siapakah ini? Berdiri dan kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, Putra Natal, hadirlah di sini dan pimpinlah ibadah Natal kami pada sore ini. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan pujian Hari Natal kini telah tiba. Dosa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini kami datang mengaku kepadamu kalau kami sering melawan mama dan papa, sering marahan dengan kakak dan adik, tidak dengar-dengaran terhadap guru kami, bahkan sering bermusuhan kepada sesama kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah dosa-dosa kami. Kita menyanyikan pujian kasih Yesus.
nubuatan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum hidup sebagai suami istri. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Mari kita berdiri, kita menyanyi pujian Dia lahir untuk kami. Dia
menyaksikan persembahan drama dari anak kecil. Ya, kita tenang semuanya karena drama Natalnya akan kita mulai. Minta maaf kalau agak sedikit kacau karena kami latihan cuma 2 hari. Tapi dengan penuh keberanian anak-anak kita akan tetap tampil walaupun latihannya hanya 2 kali. Inilah cerita tentang kelahiran Yesus Kristus berdasarkan Injil Matius dan Lukas. Di suatu desa yang kecil yang bernama Nazaret, hiduplah seorang gadis yang cantik dan berperilaku baik. Nama perempuan itu adalah Maria. Maria adalah anak yang taat pada Tuhan dan juga orang tuanya, dan ia telah bertunangan dengan laki-laki yang bernama Yusuf. Pada suatu malam, tampaklah seorang malaikat datang menjumpai Maria dan berkata kepada Maria, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandungkan, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. dan Maria menjawab malaikat itu, Jadilah kepadaku, sesungguhnya aku adalah Allah. dan setelah itu malaikat meninggalkan Maria. Beberapa waktu kemudian Yusuf mengetahui apa yang terjadi pada Maria tunangannya, dan ia berencana diam-diam akan menceraikan Maria. Dan sementara ia mempertimbangkan semua itu, datanglah malaikat menjumpai Yusuf dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. dan Yusuf pun menjawab malaikat itu. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan apa yang dikatakan malaikat itu kepadanya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang berdasarkan garis keturunan mereka. Karena Yusuf dan Maria dari keturunan Daud, maka pergilah mereka berdua dari Nazaret menuju ke Bethlehem karena mereka adalah keturunan Daud. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya tibalah mereka di Bethlehem dan tiba pula lah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Karena pada waktu itu penginapan sudah penuh, maka mereka hanya mendapatkan kandang domba untuk tempat berteduh dan Yesus lahir di kandang domba. Sementara itu ada sekelompok gembala bersama dengan domba-dombanya yang berada di padang sedang menjaga kawanan dombanya. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan kepada mereka dan mereka sangat ketakutan dan domba-domba mereka pun sangat ribut. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu tampaklah sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan sebelum mereka meninggalkan para gembala, malaikat-malaikat itu memuji Tuhan. Iya, lalu malaikat itu meninggalkan para gembala dan domba-dombanya. Setelah malaikat itu pergi, para gembala itu berkata seorang yang lain,
Ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Berjalanlah mereka menuju ke Bethlehem. Lalu tibalah mereka di kandang itu dan mereka berjumpa dengan Maria, Yusuf dan bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mereka sangat bersukacita dan para gembala itu menceritakan apa yang telah dikatakan malaikat itu kepada mereka. Dan semua orang yang ada di kandang itu terheran-heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Lalu pulanglah para gembala itu dengan bersukaria karena segala sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka pulang dengan penuh sukacita, kembali lagi ke tempat mereka. Sementara itu, di tempat yang lain, ada sekelompok orang Majus. Dan malam itu mereka kaget karena mereka melihat ada satu tanda yang luar biasa di atas langit. Lalu mereka pergi mengikuti bintang itu. Dan tibalah mereka di Bethlehem dan bintang itu berhenti tepat di atas kandang itu. Lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur sebagai tanda syukur dan hormat mereka kepada Raja besar yang telah lahir itu. Iya, jadi anak-anak yang lain yang sudah disampaikan bahwa ada kado yang disiapkan untuk kita bagikan kepada nanti teman-teman kita setelah ibadah Natal, silakan dibawa dan semua orang yang ada pada saat itu bersama menuju ke kandang domba dan membawa persembahan mereka. Bawa di sana, bawa di kandang domba. Iya, jadi nanti kado yang dikumpulkan ini kita akan bagi-bagikan sebagai kado Natal dari anak-anak sekolah minggu Lagaligo untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nanti guru sekolah minggu yang akan membagikan, mungkin untuk anak-anak yang di pinggir jalan atau tetangga, nanti ibu gurunya yang akan mengatur. Terima kasih untuk partisipasi dari orang tua, terima kasih untuk anak-anak juga yang sudah mempersembahkan pujiannya. Silakan maju semua di sini. Demikianlah cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Beri aplaus kepada anak-anak sekolah minggu. Semoga tahun depan bisa lebih lancar lagi dan lebih banyak waktu untuk latihan. Ayo maju sini, kita akan mempersembahkan pujian. Maju semua yang sudah ambil bagian dalam drama, maju semua bernyanyi. Ayo, maju semua. Ayo, domba dan gembalanya maju semua. Ya, Maria dan Yusuf keluarlah dari kandang. Ya, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada sore hari ini kami sungguh bersuka cita.
karena kami boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus bersama dengan anak-anak sekolah minggu di Gepil Jemaat Lagaligo. Terima kasih buat sukacita yang boleh kami rasakan bersama pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Natal. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memberikan kami hati yang penuh dengan pengertian, sehingga cerita Natal yang kami dengarkan pada sore hari ini kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Siapa yang tahu tema Natal tahun ini? Apa Kiano? Salah. Siapa yang tahu? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Kalau di Alkitab Lukas 2 ayat 14 itu, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tadi kita sudah lihat kan drama Natal. Siapa tadi yang menuju ke kandang yang ada di Bethlehem? Siapa saja yang pergi melihat Yesus lahir? Siapa? Ya, kelompok di depan menjawab. Ya, Maria kan sudah, Yusuf kan sudah ada di dalam kandang. Yang datang bawa kado itu siapa? Orang Majus. Siapa lagi? Domba. Sama siapa dombanya datang? Sama gembalanya. Jadi ada dua kelompok yang datang, yaitu orang Majus dan yang kedua gembala-gembala. Nah, gembala-gembala ini mereka pergi ke Bethlehem untuk menyembah Yesus waktu malaikat sudah menyampaikan kabar sukacita itu. Mereka pergi itu tidak naik mobil, mereka pergi tidak naik motor, tapi mereka jalan kaki, dan itu malam hari. Malam hari mereka pergi, tapi mereka tidak takut karena mereka sukacita mau pergi menyembah Yesus. Siapa di sini yang selalu bersukacita untuk menyembah Tuhan Yesus? Kalau kita bersukacita menyembah Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Bersukacita. Bagaimana cara bersukacita menyembah Tuhan Yesus? Contohnya, pergi kemana? Pergi sekolah minggu. Pintar sekali. Nah, siapa di sini yang rajin ke sekolah minggu? Ada yang malas ke sekolah minggu? Wah, banyak juga ya yang malas ke sekolah minggu. Nah, malah saat ini kita belajar tentang gembala-gembala. Kita belajar dari gembala-gembala. Gembala-gembala itu walau tidak diantar mama papanya, walau malam hari, walaupun harus jalan kaki, mereka tidak malas untuk pergi melihat Yesus dan menyembah Yesus. Mereka bersukacita dan mereka pergi berjalan kaki untuk pergi menyembah Yesus di Bethlehem. Dan inilah pesan Natal untuk anak-anak sekolah minggu sore hari ini. Harus rajin ke sekolah minggu, harus rajin datang menyembah Tuhan sebagai tanda sukacita kita karena Yesus Kristus sudah lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu tahun depan harus rajin ya ke sekolah minggu. Ya Joy, rajin ke sekolah minggu ya. Jadi yang kemarin kurang-kurang rajin, tahun depan harus rajin lagi ke sekolah minggu karena kita belajar dari para gembala yang tidak menyerah pada keadaan untuk datang menyembah Tuhan Yesus. Siapa di sini yang rumahnya jauh dari gereja? Siapa yang paling jauh rumahnya dari gereja? Dean sama si Yonatan kah? Tidak, masih ada yang lebih jauh dari Dean dan si Yonatan. Masih ada Julio. Oh iya, Natalia yang paling jauh. Lalu habis Natalia, Kristo. Oh ada juga yang di peta, Selin juga ada di peta.
Iya, jadi yang jauh nanti mama papanya antar ke gereja. Nah, yang dekat-dekat itu biar tidak diantar mama dan papa bisa datang ke gereja kan? Jadi semuanya harus rajin ke gereja untuk menyembah Tuhan sebagai tanda sukacita karena Yesus sudah lahir. Amin. Demikianlah berita Natal. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan dance dari anak kecil. Baik, sebagai tanda syukur kita, mari kita memberi persembahan sambil menyanyikan Tuhan Yesus baik. Berganti hari
tahu. Tuhan Yesus akan menolong sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu bersukacita di dalam kehidupan kami, terlebih bersukacita di dalam menyembah Tuhan sebagai tanda syukur kami atas kelahiran Yesus Kristus. Dan biarlah kami belajar dari para gembala untuk bersukacita, selalu mau pergi menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dan tolong kami anak-anak sekolah minggumu supaya kami rajin pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih juga karena kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Teman-teman kami sudah menampilkan baik pujian maupun drama, tarian. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Dan sore hari ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Rina dan juga Ibu Delpin. Terima kasih Tuhan karena selama ini tidak mengenal lelah, mereka dengan setia dan dengan sabar mendampingi kami anak-anak sekolah minggu, mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan dan melihat potensi kami, mengembangkan potensi kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Rina dan juga Ibu Delpin, sehingga mereka tetap kuat dan sehat, dan mereka terus dengan sukacita boleh mendampingi dan mengajarkan kami kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan kami di Gepil Jemaat Lagaligo. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini buat Papa dan Mama kami, kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka tetap kuat dan sehat. Berkati di dalam pekerjaan mereka juga. Berdoa buat kakek dan nenek, om dan tante, kakak dan adik, semua orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Tuhan kiranya selalu menjaga dan memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat sekarang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya datang jamah, pulihkan dan sembuhkan mereka. Berkati kakak-kakak yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini. Teman-teman kami yang juga telah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, Tuhan kiranya akan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan tanda syukur kami lewat persembahan. Kiranya persembahan syukur kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan karena malam hari ini kami boleh bersukacita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kami boleh bersukacita merasakan kasih sayang dari orang tua kami. Terima kasih buat semuanya itu Tuhan, dan kiranya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami. Berdoa bagi teman-teman yang tidak hadir, kiranya Tuhan menilik keberadaan mereka sehingga besok dalam ibadah minggu kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya pada sore hari ini. Kami datang kepada Bapa di sorga dan bersama-sama kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo Kakak Sela lanjutkan lagi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam
pujian yaitu I Love You Jesus. Teman-teman dipersilakan berdiri. Ayo berdiri semuanya nak. Ya, sebentar lagi kita mengakhiri ibadah kita. Ya, semuanya berdiri dong. Ya, nyanyi dengan semangat ya. Lagunya lagu Ritau. Ya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Allah yang kudus akan terus menyertai kehidupan kita dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebagai lagu penutup kita, mari bersama-sama dengan penuh sukacita, tepuk tangan semuanya, kita angkat pujian Feliz Navidad. Ya, anak-anak maju semua ke sini. Anak-anak sekolah minggu maju semua ke sini. Yang sekolah minggu maju semua. Ayo maju semua. Feliz Navidad. Semua anak sekolah minggu maju. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Perintis Gereja dan seluruh anggota Jemaat Dupil Lagaligo yang saya hormati dan saya kasihi pengasuh sekolah minggu Dupil Jemaat Lagaligo, para orang tua, para undangan yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan kasihi seluruh anak-anak yang boleh hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir. Terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan pada malam hari ini. Terima kasih untuk semangat yang begitu luar biasa. Walaupun latihannya sangat mepet, tetapi anak-anak begitu antusias untuk ikut latihan hingga Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Delpin dan juga Ibu Rina yang begitu luar biasa, hanya berdua saja menjadi pengajar dan pendamping untuk anak-anak di jemaat kami. Terima kasih buat semua yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati. Terima kasih juga kepada tim musik yang juga sudah memeriahkan ibadah pada malam hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah mengambil bahagian dalam ibadah saat ini. Semoga kedepannya kita akan terus semakin semarak, anak-anakku semakin rajin ke gereja, sehingga kita bersama-sama melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat jemaat Tuhan di tempat ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Kepada Ibu Pendeta diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penyerahan bingkisan Natal akan diserahkan oleh sekolah minggu. Oleh guru sekolah minggu. Ya, semua duduk manis, mau dapat hadiah? Ya, nah ini acara yang dari tadi anak sekolah minggu tanya terus ibu guru kapan dibagi hadiahnya? Sudah dengar cerita Natal, sekarang dapat hadiah Natal. Tapi tolong duduk yang manis dong, sit well, show me, tunjukkan bu guru dulu, sit well-nya bagaimana, duduk yang manis anak sekolah minggu bagaimana? Ibu guru Rina mau lihat, saya enggak mau bagi kalau masih ada yang kesana kemari. Nah ini anak-anakku yang manis mau dapat hadiah, ya duduk yang manis sayang ya, ya duduk. Om Santa tolong bantu bawa anak-anaknya duduk di kursi ya. Relin juga duduk di kursi. Nggak usah takut. Om Santa bawa ke sana duduk di kursi. Ya. Ada di situ sabu. Taruh gabung di situ, bukan itu. Ini dulu. Ya, ini kita mau berbagi bingkisan. Ibu guru mulai dari sini ya. Ibu guru baca dulu. Ini dari mama dan papa.